Lanjut ngomong. Namaku Paulus. Duduk ke kampung desa Aus Sampu. Kampungnya Kawadan Tembok. Boh, Paulus ini. Nah, makanya aku ini sampai di yang ngaduan ke polisi namanya Ronsum RT. Kepala dusunnya Lenggeng. Nomor 2-nya 3 Aciu. Nomor Madinah, boh. Kita bahasa Indonesia. Aku nak panik kan nak ngerti. Lebih Untuk kata daya tu Ay sahabat kita di ngelaporan. awak ni apa dia kan nahan Pak Desa. Terus Luput aku kata memang ribut hanya. Yang ribut. Duit Pak Desa aku nangkap, duit RT aku nangkap, duit Pak Sudu aku nangkap. Sebanyak 1.800.000 hari 3 bulan. duit ahe kok. Duit hasil hasil sawit. Aku nak namu kopi. Hari 3 bulan. 3 bulan. Bantuan pemerintah dia. Buat kopi ini. Kita udah lapor nak ke RT, ke dusun, ke kades kita nak namu. Nana, karena aku di RT kita nak. Pak Dusun lagi. Pak Desa apa lagi? Ay Sana sahabat. apa aku nak duit naik boh. Tingkat dah buka Pak Desa, kami dua. Oh, dah ada. Mereka ada melaporkan. Dah ada ngelaporkan. Berjalan. Ay sahabat aku nak namu Pak Desa. Anak aku namu boh biniku namu. Biniku luar asal juga. Namanya Tini. Jadi hari ini kita ngahing. Aku hari ini ngelaporan di Wak Batalu kat polisi. Saya nak ngelaporan kita. Pokoknya konsum. Oh Pak Dusunnya Lenggeng. Nang nomor 3-nya Aciu Sagina. Masalah ahe kita di ngelaporan. Masalah nahan duit Pak Desa naik. Ahe kita nahan duit Pak Desa. Aku enggak nak ambil Pak Desa lagi. Wah. Jadi Karena- ahe nang kita tuntut. Nuntut ahe kita. Nuntut Kak kades, kak dusun, ke RT, ke pemerintah. Popit, Dana COVID. dana popit, Keadilan. keadilan gitu nih, Bos. Biar Kalau- ke aku nak namu Pak. Namu nak ku biniku namu juga. Nih aku nak namu macam tono. Biniku nanti ni tak mana nak namu. Tapi keadaan ekonomi kita apa he? Ekonomi ku ni betul-betul kerja ke sawit. Sawit. Jadi Jadi rumah ku enggak ada, rumah nakku pun punya. jadi kuli. Gaji kuli, Oleh koa. bukan aku pegawai. Makan Wak kuli. Mariata aku naik. Orang Mariata. Makan kuli. Ya. Makan kuli. Nakku enggak bato ada nang polisi, ada nang tentara, ada nang guru, bato. Aku nak akan dibina anakku. Nakku nang kau. Iya pendapatnya untuk anak bininya. Aku ni wajar melapor ni karena aku nak namu kopi ini. Makanya sampai tanggal 7 buat tanggal 6 buat 7 lapor ke Ngabak, Kapolsek Ngabak boh. Pertama naik ke Kapolsek Ngabak, keduanya ke Bupati. Bupati nak namunya ke rumah. Polisi baru kemudian dia satu dua. Yang ngantat aku ke hadapan kantor polisi saya namanya kantor akhir bang. Kantor sosial. Ah. Dinas sosial. Di meter kakakku nyamperin. Tunggu bapak katanya. Enggak ada. Nyakat aku ke kantor polisi maaf. Udah punya apa pun kasih ke atas dari ke kantor DPR kan aku. Namanya Muhyiddin. Muhyiddin boh. Ya, Pak Us, aku ni kataku kopi. Aku nak ambil aku apa gitu. Aku bukan kan urusan kami dia bukan. Ya, Dewan. Bukan urusan kami kata dewan. Tahu nak akhir dia tu. Dari kat kantor polisi Ngabak. Kapolsek Ngabak. Polres. Polresnya. Aku tu kan yang magar. Pintunya kan mabuk tu bang. Ning. Batalu banget ada penekuk kan. Buka pintu aja aku nanya. Aku kan mau urusan nak dia tu. Mesti. Ini foto apa? Mai kapolisi ada dari namanya dia bertemu aku. Aku ingin bertemu dia. Oh. Teleponnya aku nak gitu lah. Ini pun natap. Polisi orang tadi kan. Yang mana? Dia duduk aku nak buka tak rumah saya ke dia kalau sih aku pertama aku nak patah enyek. Nang aku nak nangal. Aku ni umpak batanya akhir sahabat aku nak namu kopi nempak. Aku ni kan bapa awak nak Tuhan. Aku nak ngado nak pilih bulu. Lain semua namu aku nak namu. Bini aku nak namu, aku nak namu. Aku ajak ngapa ni boh? Pokoknya nak namu kita aku bawa ke bupati ni boh ni. Tinggal bupati ini belum kita datangi ya. Bupati lagi aku tunggu aja kuningnya. Pak aku tidak rumah ni. Nak kita bonus kamu siap aja kuningnya. Saya tak aku siap.
Aku bukan aku juga miskinin ka bapak nuntut. Aku nuntut keadilan bapak, bukan mustahil. Keadilan na yang kunenya. Coba tempat di sana UPT. Baiklah beda ke RT. Ka dusun bijak ngaku. Anak pembunuhannya. Kau ka baik. Baik jangan UPT tadi. Sanape kita ke bupati, sanape kita ke dinas sosial, sanape kita batamuman dewan, manpak Muhyiddin. Udah nak kita batamuman kades. Udah. Lemai ya kades. Tanggapan. Oh na tanggapi. Yang mutu. Kau pausa dia namu data ke Pak Desa, adik Pak Pakusan berkata kau TPK. Ani bahasa Pak Desa boh. Awak pun kan namu dah pun berada ni TPK pausannya kunenya. PT SMS-nya kunenya. Lemai ya bahasa Pak Kades tadi coba dijelaskan. Kuat-kuat. Kata Pak Kades. Kau nak namu pausadinya karena kau dah pegawai petongan pegawai perusahaan TPK. 1, 2 nak udah nyabak pegawai. 3 rumah sudah nyawak Edo. Bato nak ni kau rumah nakku aku hidupnya. Bato nakku rumah ni aku nyamik rumah nakku. Bukan rumah kita sendiri. Bukan rumah kita, rumah nakku aku ni. Setelah tidak ada tanggapan dari Kades, kita hapus kami lagi. Polisi ada nggak polsek? Kamu ke Pahoman, ke camat, Camat. lagi. Terus Camat, dari lagi ke polisi, polsek ke Pahoman. lemai ya bahasa camat. Yang kata-kata polsek Pahoman, Camat tuh camat, lemai dia camat. camat ini nak ngomong aku dia, pokoknya kebenaran. Oh baik nak ngomong aku. Baik ngomong aku pertama. Baik. Pokoknya aku masyarakat aku. Ayah sahabat Pak Camat sangat temila baik ngomong bak kita. Kau antar tahir ni. Mungkin kaya sama sama Pak Desa. Mungkin kaya sama ya nih. Menurut aku ni lama penting. Lalu habis Kak Camat karena tidak ada tanggapan Dari ke polsek Pahoman. dari Kak Polsek Pauman, lemai dia Kak Pak Polsek Pahoman ni cakap aku. Dah tahu lus, aku ni lapor kat kita, ni cakap aku ni aku nak namu Covid. Aku nak keadilan. Dana Covid. Dana Covid, bukan ada dana akhir. Covid ni aku ibu sama namu. Aku makanya lapor ni aku nak masalah namu. Nak guna namu, bini guna namu. nang kita tahu Kak Polsek Poa, Kapolseknya atau polisi biasanya atau kanit atau penjagaan. Pokoknya nang aku nak kapolsek pokoknya nang ngatek orang polisi tak ketemu. Saya namanya. Anak aku nak namanya bayi mata nama aku. Nah, lalu Mpahidinya. Oh pani aku dia, musuh dia ngapun Pak Desa dia. Nak jabatannya ke aku boh. Oh, berarti Polisi nak ada jabatan ke aku, RT nak ada jabatan ke aku, Pak Desa nak ada jabatan aku sangat minggu, aku nunggu mana. Dari kak polisi ke ngabak lagi aku, ke bupati lagi, tapi nak ada jabatan ke aku lagi, sampai Mpahi. sampai yang baik. Sampai kita dengan ngelapor, RT ngelapor bahwa kita nahan duit dari perusahaan sebanyak 1.800.000 karena duitnya adalah duit TPA untuk desa. Untuk kita duitnya untuk desa. duit naik bawa duit Pak Desa, lahannya mari kat tembok. Bagiannya aku duitnya. Pasti tarik duit atang keluar 38 juta jumlahnya. 188,8 hektaran kuna kumegang lain. Hanya kunahan ini 1 juta 800 nombor matalu. Aku nak penggunaan lain. Nang 100 hektar lebih nian harga tanah, Bukan harga tanah, harga sawit. harga sawit, Timbangan sawit. timbangan sawit Itu tiap tahun tanggal dasong dibayar perusahaan. dibayar. Jadi kita nahan. Kunapnya ke perusahaan duit naik. Duitnya kunap ke perusahaan, agen Pak Desa sama RT belum kunahan. Duit ini boh. Alasan kita menahan Nahannya aku rasanya aku mau satu duit Covid kuning. Karena Alasan aku nak kita namu Covid tidak kunahan. dinahan. Di mana kita pakai aku siap kata kita boh. Siap. 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 Lagi kapolsek ngapon. Ngabak ngapolsek ngabak kepala api. Bupati lagi musuh nak ini. Aku tak akan mundur. Biar kita bunuh siap aku bunuh. Jadi duitnya ada nak? Coba kita keluasan. Nang kita nahan. Iya. Coba. kita kalau senang kok di dede ada. Biar ketet dia, Mas. Mau. Kami kita kali karena memang ada barang kok. Karena ya harus ngane nuntut keadilan. Bukti. Bukti. Iya, betul. iya. Iya. 2 juta Di padan kamera. Arahan dinya. Ah. Nian duit Pak Desa, kian nian duit Pak RT. Ah, kita jelaskan. Jelaskan.
Dari mana duit kok kita jelaskan? Nang mae duit Pak RT, nang mae duit Pak Kades, Pak Rano. Pokoknya jumlahnya 1.400.000. Oh, nang mana dijelaskan? Au, nyan nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta nih. ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang penangkap nih, boh. Duit naik dari perusahaan. Karena Pak Desa mai lahan kak kami, boh. Buka sawit, boh. Aku nih ketua TPK perusahaan. Satu keduanya duit yang atak dari perusahaan, aku nak buka kantor. Makanya aku nahan duit di Pak Desa daerah dusun. Aku gak nguncang iya, aku nuntut kopi. Keadilan. Haknya nang tidak Hakku. diberikan. Oke, kita susun dulu duit kita lagi. Kita susun dulu duit kita, boh. Susun dulu. Kalau di padahan, di anu. Nyan duit kurang basang aiko. Ini tidak sampaikan. Iya duit Pak Desa, ET dusun. Damanya Lenggeng dusunnya. RT. ET-nya Ronsum. Kepala desanya. Kepala Desa Tuget. Tuget. Oh. Main duit tidak kunahan. Saga atak duit nang profit 3 bulan ke aku duit itu baik dia. Dari profit hak kita. Hak kita. Tapi Iya saga tadi profit hakku. Saga anak-anak duit itu sama itu aku bayarnya boh. Betul. Habis sama itu aku bayar Pak Desa RT dusun. Makanya pakar aku di siap hadapinya. Karena aku nuntut keadilan ini dukut boh. Kut kali nak ampai aku nak kamu ayah kata sanu kemang. Wak ngasap ni, nak aku nimbaga. Bato dan aku nak pegawai bato. Ini anunya, makanya aku pengen ngai batat anakku. Oke, dah sip. Aku mau minta dengan Nandut lagi. Pak Burhan kan salah satu pengacara dan pembela masyarakat kecil. Ada 4 hak yang belum diterima sama sekali oleh rakyat, oleh masyarakat. 1 adalah jaminan hidup. Kedua adalah jaminan harga. Ketiga adalah jaminan pengelolaan keuangan negara. Rakyat juga belum dapat. Terus yang paling terakhir adalah hak berdaulat. Artinya rakyat juga harus menerima ada 4 hak ini. Terus Pak Burhan ini kan salah satu pengacara yang sudah booming juga untuk membela rakyat kecil. Karena Panglima sebagai hukum, Panglima adalah hukum di negara kita. Terus tanggapan Pak Burhan mengenai pembagian tentang COVID, permasalahan yang ada di Desa Aur, bagaimana Pak Burhan? Saya harus sanggup. Ya. Terima kasih kepada Dewan Pers Radar Borneo yang ada di Kalimantan Barat. Saya sangat betul-betul terpanggil di dalam hal ini mengenai menyingkapi segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, secara khusus dengan ada laporan Pak Paulus ini di Desa Aur Sampuk. Kita sudah melihat seorang bapak yang sudah rentan dah tua tetapi tidak menerima keadilan di dalam masyarakatnya, yang seharusnya dia harus mendapatkan hak-haknya di bidang apa saja yang berkaitan bantuan pemerintah yang ada di Kabupaten Landak secara umum, secara khusus di Desa Aur Sampuk. Jadi kita sudah mendengar keluhan dan keluh kesahnya. Jadi saya terpanggil dalam hal ini untuk membantu dia mencari namanya keadilan untuk hak-hak mereka. Jadi bukan cuma Pak Paulus ini adalah sebagian daripada yang tidak mendapatkan semestinya haknya, tetapi banyak lagi orang-orang yang tidak mendapatkan haknya. Salah satunya di dalam masyarakat itu ya perwakilan adalah Pak Paulus. Nah, sudah nyata ini. Nanti akan timbul yang lainnya juga untuk menuntut hak-hak mereka. Makanya kami menghimbau dari Advokasi Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di dalam naungan IKADIN
Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Landak, di depan Bupati Landak, kantor kita. Sejauh mana Pak Burhan telah mendalami kasus kasus COVID ini di masyarakat? Sebenarnya kita sudah mendapat banyak informasi dari pihak masyarakat. Dari semua desa itu ada melaporkan diri. Cuma tidak ada yang berani betul-betul seperti Pak Paulus ini secara resmi melaporkan dirinya dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk bisa diperkarakan barang ini. Apakah ini juga merupakan salah satu pelanggaran HAM? Sudah jelas, banyak sekali pelanggaran di dalam Pasal ini. berapa? Kita Undang-Undang Dasar. tidak menentukan pasal itu, tetapi yang jelas itu terakomodir di dalam naungan Perda ada juga tentang hukum yang berlaku di Indonesia tentang hak mereka sebagai warga negara yang sah untuk menerima hak-hak yang semestinya mereka terima. Tetapi ada 14 item syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ya, Apakah Pak Burhan sudah melihat aturan itu? kita sudah melihat dan mempelajari aturan itu. Cuma karena ini adalah bantuan secara global. Karena COVID ini adalah dikatakan ini adalah musibah global seluruh dunia. Bahkan barang ini tidak mengkecualikan siapapun dia itu mendapatkan hak itu. Apakah bantuan ini, COVID ini bantuan orang miskin atau bantuan bencana nasional atau bencana dunia? Bencana dunia, bukan bantuan terhadap orang miskin, tapi semua menerima bantuan ini. Karena inilah bencana dunia. Beda dengan bantuan BSM yang dikatakan sekarang ini atau BLT. Itu memang yang menerima hak itu kategorinya ditentukan oleh pemerintah. Oke. Perekonomiannya adalah ekonomi menengah ke bawah. Mereka menerima. Seiring dengan COVID, kita sudah menuju new normal, ada pembaharuan baru lagi. Harapan Bapak sebagai pengacara agar rakyat ini mendapat keadilan benar-benar dijamin secara hukum, itu apa? Ya, harapan kita dari advokasi dan juga LBH, kita berharap pemerintah itu betul-betul menata sedemikian rupa masyarakat yang semestinya menerima hak ini. Nah, tidak ada menyekat-nyekat. Selama ini ada sekatan, nampak-nampaknya. Memang kita terbukti di dalam masyarakat, ada yang menerima, ada yang tidak. Seharusnya barang itu transparansi. Semua masyarakat ini setidaknya mendapatkan barang itu dengan ketentuan yang sudah diberlakukan, tetapi kenyataannya semua tidak benar. Tidak ada salah sasaran. Jadi Pak Burhan menjadi pembela Bapak Faisal Paulus ini terpanggil secara nurani atau ada semacam bayaran gitu? Tidak ada sama sekali. Saya terpanggil secara nurani, secara pribadi, bahwa karena inilah yang saya cari selama ini, orang tua yang figur yang betul berani bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dan bertanggung jawab dan apa yang dia rasakan, bahwa dia menuntut keadilan itu kepada pemerintah daerah. Sekalipun dunia terbelah menjadi dua, keadilan tetap ditegakkan, Kak? Apapun yang terjadi di dalam tatanan Indonesia ini, tetap hukum kita tegakkan. Itu prinsip kita, pada prinsip kita. Harapan kita juga, kita berharap kepada pemerintah dan instansi terkait, terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan nanti harus bisa turut campur tangan. Berarti muara kita, batang tubuh kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya? Ya. Di mana rakyat itu harus mendapat hak yang sama. Haknya yang sama Begitu di depan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya berharap juga kepada rekan-rekan pres yang notabene dia punya hak dan kapasitas untuk meliput hak ini, meliput masalah kasus ini, agar supaya semuanya terbongkar. Jika ada unsur-unsur korupsi yang terjadi di masyarakat,
maupun di dalam pemerintahan, ya kita bersama-sama bisa mengetahui barang ini yang seharusnya mereka harus menerima untuk hak mereka, ternyata selama ini diabaikan semua. Jadi kita berharaplah kepada Dewan Pers untuk bekerja sama dalam hal ini untuk menumpas mafia-mafia ini. Ini disebut mafia apa ini? Ini disebut mafia penyalahgunaan hak dan wewenang. Yang sangat krusial itu mafianya tuh hak wewenang itu apa? Yang seharusnya dana ini adalah untuk masyarakat, tetapi mereka selewengkan kepada hal yang lain yang tidak pada konteksnya di dalam pemerintahan Kabupaten Landak yang untuk masyarakat dan bagi masyarakat. Adakah semacam diskriminalisasi terhadap rakyat, baik kades, dusun, dan RT? Adakah indikasinya? Ya, indikasi itu kalau kita melihat dari satu sisi memang sudah ada indikasi itu. Dari mana kalau kita lihat dari sisi indikasi? Dari pelaksanaan penataan di lapangan. Semacam mereka memilih menyekat-nyekat. Ternyata setelah barang itu direalisasikan, yang seharusnya menerima haknya ini dengan sesuatu prosedur dan lain sebagainya, ternyata mereka tidak menerima. Ya contohnya dengan Pak Paulus ini. Jadi pesan Anda sebagai pengacara penegakan supremasi hukum apa dengan RT, dusun, dan kades? Segera barang ini diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai di desa dan sampailah ke pusat pemerintahan Kabupaten Landak. Itu harapan Apakah kita. orang tua ini sudah melalui jalur? Kita sudah melihat hasil daripada informasi yang kita dapatkan dari orang tua ini. Semua jalur-jalur itu sudah dilewati. Cuma hanya satu saja belum menemui yang namanya Ibu Bupati kita Kabupaten Landak, Carolina Piasa. Itu saja. Adakah nanti niat ketika ini disiarkan secara langsung mau ketemu dengan Ibu Bupati? Ya sudah jelas. Makanya kita meminta kepada Pak Paulus, bukan hanya dia sendiri yang tidak mendapatkan ini, tapi masih ada masyarakat-masyarakat lain yang berkenaan dengan ini untuk bersama-sama merapat. Kita siap mendampingi mereka, membela mereka, hak-hak mereka. Dari segi apapun, kita siap. Oke. Terima kasih Pak Burhan dengan Pak Paulus. Selamat malam.